Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi bukan terlambat ya, tapi pindah ruangnya. Karena apa namanya tadi di kelompok agenda gitu baru selesai setengah tiga langsung pindah di sini gitu. Jadi apa namanya ada transisi yang harus saya lakukan. Oke, baik teman-teman. Nah, siang hari ini adalah pembimbingan yang kedua ya tentang RA. Tentunya teman-teman melewati tahap apa namanya review ya, review dari yang teman-teman sudah lakukan itu. Sebentar, saya akan coba apa namanya bagian kemarin yang belum paparan ada. Ada Pak. Ya, Ada Ada Pak. Bapak. ya silakan itu aja paparan per orang untuk apa yang sudah dikerjakan ya sampai saat ini ya sesuai dengan timeline yang sudah saya sampaikan. Siapa pertama dulu? Yang belum aja ya, Saya boleh Bapak? silakan. Oke, mohon izin Bapak, mohon izin rekan-rekan semuanya. Izin untuk share screen ya Bapak. Ya, silakan. Sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak Pak? Oh, sudah jelas karena headphone-nya Oke. baru ya. Ini untuk memvalidasi Mohon izin aja. Bapak, apakah Oke, share screen-nya sudah terlihat? proses. Oke, Sudah nggak Pak? ya silakan. Oke, mohon izin Bapak, mohon izin rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Dwika Aziz Simawan, Jabatan Guru Ahli Pertama Bimbingan Konseling, tempat tugas MTS Negeri 4 Cilacap. Setelah saya berdiskusi dengan rekan guru BK dan juga kepala madrasah, saya mendapatkan 5 isu yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya sebagai guru BK. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kurangnya sosialisasi tentang Oke, peran BK sebentar Pak. terhadap stakeholder. Mohon maaf sebentar. Nggih, Mohon saya putus sebentar. Yang lain yang belum saya review bisa dikirimkan ke ruang chat aja ya. Nanti setelah paparan Pak Dwiga, saya langsung review. Tidak paparan tetapi saya langsung review gitu. Itu aja ya, nggak apa-apa ya. Biar nanti lebih lebih cepat. Kalau Pak Dwiga silakan paparan dulu nggak apa-apa. Yang sambil menunggu yang lain mengirimkan nggih, ke ruang chat gitu. Mengirimkan filenya ya, bukan namanya. nggih. Oke, silakan Oke, dilanjut Pak Dwiga. mohon izin untuk melanjutkan Bapak. Oke, isu yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi tentang peran BK terhadap stakeholder yang ada di sekolah, terutama pada siswa dan orang tua siswa. Isu ini termasuk dalam Smart ASN karena berkaitan dengan profesionalisme ASN dan upaya guru BK untuk memberikan layanan yang sesuai etika dan tugas profesionalismenya. Beberapa orang tua dan siswa sering salah paham mengenai tugas guru BK yang Oke, dianggap hanya menangani siswa yang bermasalah. oke. Saya coba Untuk langsung review ya Pak. kondisi, Saya langsung oh review nggih aja. Bapak, Pertama, kurangnya nggih, sosialisasi tentang peran BK terhadap stakeholder yang ada di, nanti memilih kata-kata madrasah ya Pak, karena kan di madrasah. oh nggih, Ya, gitu aja nggak apa. Siswa dan orang tua nggak usah ditampilkan, dia bagian dari deskripsi isunya gitu. Oke ya, baik. Kalau yang nggih, deskripsinya sudah sesuai ini ya, sudah bagus. Smart ASN dikaitkan, kemudian yang bawah adalah terkait dengan evidennya ya, bukti-buktinya apa gitu. Sudah ada. Oke, yang nggih nomor Bapak. satu isu pertama sudah cukup. Sekarang yang kedua. Untuk isu yang kedua yaitu keterbatasan waktu layanan BK yang mendalam. Ini masuk dalam isu manajemen ASN. Buktinya di lapangan bahwa alokasi jam pelajaran yang tidak memadai atau jam layanan guru BK yang mendapatkan jadwal tatap muka yaitu 1 JP per minggunya dan itu dilaksanakan per kelasnya. Jadi satu kelas mendapatkan jam layanan 1 JP per minggunya. Eh, Hal ini diperburuk karena apa namanya ya? eh,
layanan bimbingan konseling yang masih sifatnya konvensional atau masih belum menggunakan media, menjadikan hal ini siswa menjadi kurang tertarik dengan layanan bimbingan konseling, Bapak. Kemudian isu yang ketiga yaitu berkaitan dengan keterbatasan kompetensi guru BK dalam menghadapi masalah kompleks pada siswa. Ini masuk dalam Eh, kategori smart. Kalau yang nomor 2 dulu Pak, maaf. Nomor 2 Oh, itu nggih. kan tentang keterbatasan waktu untuk layanan BK yang mendalam ya. Jadi kan solusinya Nggih. kan menambah waktu gitu kan. Nah, padahal untuk menambah waktu itu kan tidak ada struktur kurikulum kan di sana. Kalau layanan-layanan itu kan fokusnya di layanan apa? Layanan klasikal apa layanan yang apa namanya individu yang non klasikal? Layanan klasikalnya, Bapak. Klasikal ya. Nggih. Eh, 1 jam pelajaran gitu ya, 1 jam pelajaran. Eh, Selama ini untuk layanan yang non klasikal terpenuhi nggak Pak kalau di sana? Untuk yang non klasikal terpenuhi, Bapak. Cuman waktunya yang terbatas, Bapak. Anak-anak hanya bisa berkunjung ke ruang BK ketika memang jam istirahat atau ketika memang ada jam kosong seperti itu, Bapak. Oke, jadi keterbatasan waktu, layanan BK. Ini jadi fokusnya gini, belum kan ini kan problemnya di klasikal ya. Nggih. Problemnya kalau di sini kan klasikal kan sebenarnya, bukan yang non klasikal ya, atau termasuk yang non klasikal ya memang. Yang non klasikal juga, Bapak. Oke, Jadi yang klasikalnya hanya jadi bisa kita menggunakan diksinya gini, belum optimalnya apa namanya, belum optimalnya layanan, belum optimalnya ketersediaan waktu gitu ya. Kan ketersediaan waktu kan memang yang seperti itu ya, belum optimalnya ketersediaan waktu eh, untuk layanan BK. Ini memang yang mendalam itu ya. Eh, nggih. Belum optimalnya ketersediaan waktu ketersediaan waktu untuk layanan BK yang mendalam ya, maksudnya yang mendalam itu yang intensif itu ya Pak, maksudnya ya. Betul, Bapak. Oke, oke, itu aja Pak. Jadi eh, belum optimalnya ketersediaan waktu yang ada kan, nanti kan bisa dibuat Oke. karena solusi menambah waktu itu nggak mudah juga ya kalau struktur kurikulum yang sekarang itu yang sangat masif. Paling nanti dibuat solusinya kan lebih ke layanan juga, ke variasi-variasi layanan dan seterusnya gitu. Oke, yang ketiga Bapak. Yang ketiga yaitu keterbatasan kompetensi guru BK dalam menghadapi masalah kompleks siswa. Ini termasuk dalam Smart ASN karena fokus pada peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas, kekerasan digital O- hingga krisis identitas memerlukan keahlian khusus. Banyak guru BK yang belum Oke, mendapatkan pelatihan teknik yang terbaru. oke. Jadi memang ada sebuah data ya teman-teman ya. Data terkait dengan apa sih fakta dan data tentang keterbatasan kompetensi guru BK itu. Ya, syukur-syukur ada informasi ya. Eh, Maksudnya gini, eh, kenapa Pak Dwiga menyatakan di sini terjadi keterbatasan kompetensi guru, gitu kan? Mhm. Apakah data itu hanya asumsi dari Pak Dwiga ataukah menjadi sebuah fakta? Maka yang sering ditanyakan penguji gini, faktanya apa? Selalu seperti itu yang ditanyakan. Kenapa isu itu diklaim menjadi kenapa itu diklaim menjadi sebuah isu? Faktanya apa? Nah, itu seringnya itu teman-teman. Jadi pastikan kalau ada data kuantitatif syukur ya akan jauh lebih bagus. Paling enggak, walaupun data kualitatif nggak apa-apa, tetapi itu ada argumen yang melatar belakangi itu semuanya gitu. Itu teman-teman terkait dengan fakta dan data. Kemudian yang keempat, silakan, Bapak. Untuk yang keempat, belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana untuk layanan bimbingan konseling. Isu ini Oke, masuk dalam kategori manajemen ASN. Di ruang BK sebenarnya ruang BK di madrasah
saya itu sudah luas, Bapak. Cuman pemanfaatan ruangnya itu yang belum Belum. maksimal. Oke. Belum ada ruang untuk konseling individu, belum ada ruang untuk konseling kelompok, seperti itu. Jadi penataannya yang belum maksimal seperti itu, Bapak. Hanya ada ruang tamu, kemudian eh, meja untuk guru. Sebenarnya ada Mm-mm. space kosong untuk apa namanya space kosong, Bapak. Tapi itu malah dijadikan sebagai gudang seperti itu, Bapak. Jadi anak-anak Oke, merasa kurang baik. nyaman ketika datang ke ruang BK karena memang belum ada ruang khusus untuk konseling individu supaya mereka merasa nyaman dan tidak malu untuk cerita seperti itu, Bapak. Oke, lanjut nomor 5. Kemudian di nomor 5 yaitu belum optimalnya pemanfaatan media berbasis digital dalam layanan eh, sorry ini layanan bimbingan konseling, Bapak. Ya. Jadi isu ini masuk dalam kategori Smart ASN. Pemanfaatan Oke. teknologi untuk layanan BK seperti konseling online, kemudian asesmen digital dan pelaporan siswa berbasis sistem itu belum optimal, Bapak. Oke. Sebenarnya untuk di madrasah saya itu untuk pemanfaatan digitalnya itu sudah ada, Bapak. Seperti penggunaan Google Form untuk angket kebutuhan permasalahan siswa itu sudah, kemudian untuk analisis angket kebutuhan siswa juga sudah, cuman Oke. eh, contohnya menggunakan Microsoft Oke. Excel, cuman untuk publikasi publikasi layanan BK-nya itu belum berbasis digital, Bapak. Oke. Seperti itu. Cukup nomor 5 cukup. Dan Geser ini ke bawah. yang rencananya Ke bawah. terus ini untuk HPKL. HPKL, USG. HPKL-nya Oke, nggak usah untuk yang menjadi dijelaskan. Yang menjadi core isunya apa? Belum ya, optimalnya pemanfaatan yang media nggih, dalam layanan BK ya. berbasis digital dalam layanan BK, nggih. Oke, berbasis sistem dalam layanan BK. Oke. Oke. Terus sekarang ke Fishbone-nya. Kemudian ini untuk fishbone-nya, Bapak. Oke, manusia. Kemudian ya, faktor budaya, inovasi. Oke. Nanti yang terselesaikan tahu ya, Pak. Kira-kira gagasan kreatifnya mana, gagasan kreatifnya apa. Nanti Pak Dwika juga mengidentifikasi kira-kira akar masalahnya mana yang terselesaikan gitu ya. Oke, sekarang di gagasannya Nggih, apa, Pak? nggih. Gagasan. Untuk gagasan pemecahan core isunya adalah pembuatan akun Instagram BK sebagai media sosial publikasi layanan bimbingan konseling di MTS Negeri 4 Cilacap. Oke, sekarang di Fishbone-nya itu ada kata-kata misalkan akun Instagram BK nggak? Kenapa tiba-tiba muncul akun Instagram BK? Ini Bapak, belum adanya media sosial khusus untuk publikasi layanan BK Nah, di kalau bagian bisa ini medianya. dibuat spesifik aja. Misalkan media kan langsung di media sosial Instagram ya, tiba-tiba muncul kan. Itu Nggih. sebagai argumentasi bahwa selama ini belum optimal, belum optimalnya pemanfaatan atau belum ada atau belum optimal ini Pak. Sebelumnya sudah ada atau belum? Belum ada, Bapak. Belum ada ya. Maka di sini adalah belum tersedia media sosial Instagram gitu ya, khusus untuk publikasi layanan BK. Kenapa? Karena judulnya langsung layanan ke Instagram itu kan. Kecuali medsos yang general, WA, YouTube, pakai TikTok gitu kan termasuk mengcover itu. Tapi karena di sini fokusnya di Instagram, bahwa apa akar masalah ini menunjukkan bahwa Instagramnya eh, kadang anak-anak ini kan sudah menggunakan Instagram gitu kan, sudah menggunakan Instagram, tetapi dari BK sendiri belum optimalkan media tersebut gitu. Oke, bisa digeser Pak ke bawah. Oke, cek ya. Pembuatan akun Instagram kayak seperti ini. eh ini kalau pembuatan akun itu kan sebenarnya
apa namanya akun, pembuatan akun. Karena goalnya kan pembuatan akun. Sebenarnya bukan hanya pembuatan akun ya. Kata-kata akun bisa jadi di gini aja Pak. Ini kan yang kita optimalkan layanan BK kan sudah ada kan? Karena tapi belum optimal kan itu. Maka kan ada tiga hal yang harus terpenuhi teman-teman ya. Pertama adalah problemnya apa? Problemnya di sini adalah layanan bimbingan konseling sebenarnya. Ide kreatifnya apa? Ide kreatifnya adalah menggunakan media sosial, Instagram. Itu idenya. Lokusnya di mana? Nggih. Lokusnya adalah di MTSN 4 Cilacap. Maka sekarang kita bisa menggunakan gini, optimalisasi layanan. Ini kan layanannya bentuknya apa Pak nanti? Layanannya nanti berbentuk materi-materi infografis, videografis, seperti itu Bapak, terkait dengan Oke. materi bimbingan konseling. Jadi optimalisasi aja pada layanan bimbingan konselingnya aja. Jadi optimalisasi layanan bimbingan konseling melalui melalui ya, melalui media apa? Melalui media sosial Sosial. Instagram ya. Melalui Instagram juga bisa, kan sudah mafhum ya Hmm. terkait dengan itu media sosial gitu. Melalui apa namanya? Melalui Instagram BK ya, Pak. Nggih. Melalui Instagram BK sebagai itu misalkan media sosial publikasi nggak nggak usah kan juga nggak apa-apa ya. Mm-mm. Kan perulangan itu. Instagram itu kan media sosial juga untuk publikasi juga. Jadi kalau misalkan seperti ini gimana? Iya. Optimalisasi layanan bimbingan konseling melalui Instagram BK di MTSN MTSN 4 Cilacap. Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Cilacap. Itu gimana? Jadi fokusnya adalah di mengoptimalkan layanan BK menggunakan IG sekarang gitu. Karena media sosial Nggih, Bapak. publikasi ya memang secara tidak langsung Instagram kan sebagai berupa media sosial gitu, nggak perlu diperulang-ulang lagi. Lebih lebih sederhana, lebih ini lebih efisien gitu penggunaan katanya. Efektif ya, lebih efisien jumlah katanya juga. Oke, kemudian membuat rencana rancangan kerja. Ini ada matriknya nggak, Pak? Ada, Matrik, Bapak. oke, matriknya aja langsung. Ini untuk matriknya. Nggih. Oke, saya coba ini sih. Pertama, nanti dibuat ini ya, pertahapan ya. Pertahapan. Pertahapan. Dibuat garis saja, Pak. Dibuat garis. Tahapannya apa, Hmm. outputnya apa. Output itu berupa kata benda ya. Output itu bukan foto. Foto itu bukan output. Foto itu hanya pendukung aja. Misalkan menetapkan rancangan ya jangan foto kegiatan. Foto kegiatan hanya pendukung. Kira-kira output yang dia punya punya ini ya, punya nilai. Misalkan catatan atau lembar persetujuan. Jadi tidak foto ya. Kemudian setiap tahapan kaitkan dengan apa? Dengan nilai berakhlaknya apa? Per tahapan kegiatan gitu. Di perbagian. Kalau bisa nanti dikasih garis ya, garis-garis pemisah itu, Pak. Garis-garis pemisah. Nah, kemudian di kegiatan ini memang kata kerja ya, tetapi kita nggak perlu membuat apa? Membuat kata keterangan yang terlalu panjang kayak gini. Membuat rancangan kerja, apa namanya, rancangan kerja media sosial Instagram BK misalkan, dan seterusnya. Atau tahap awal bisa jadi mengidentifikasi, ya kan? Mengidentifikasi kebutuhan apa tahapan kegiatannya ada bagian mengidentifikasi kebutuhan dari media Instagram BK misalkan. Jadi usahakan di kegiatan nggak usah terlalu panjang banget, tetapi dia nggak perlu ada kata-kata keterangan yang terlalu panjang gitu. Itu Pak untuk yang saran saya.
Oke, kemudian yang lain Pak, geser ke bawah. Geser ke bawah, juga sama ya nanti disesuaikan. Analisis data angket kebutuhan peserta didik. Ini kebutuhan apa Pak? Ini Jadi maksudnya, waktu di awal semester mm, menganalisis data angket kebutuhan peserta didik. Jadi di awal semester kami guru BK itu sudah megang data permasalahan dari setiap kelas, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau di kelas 7 itu yang paling menonjol adalah permasalahan dalam layanan pribadi, kemudian kalau di kelas 8 itu dalam bidang layanan sosial, dan kalau di kelas 9 itu dalam bidang layanan karir. Nah, dari situ nanti menjadi acuan bahwa pembuatan nanti infografis maupun videonya yang akan diposting di akun layanan BK itu sesuai dengan layanan-layanan yang anak siswa-siswa butuhkan. Seperti itu, Bapak. ini katanya sama kontennya nanti ya. Nggih, Oke, berkaitan dengan kontennya. oke, baik. Yang ketiga sekarang, ini datanya, Tiga ini. menganalisis datanya, yang kedua itu menganalisis langsung Mm-mm. nggak usah data angket ya, tapi tahapannya memang angket Nggih, ya. Menganalisis data kebutuhan peserta didik. Itu. Kebutuhan layanan BK ya atau apa gitu ya, biar jelas gitu. nggih, Peserta didik. Mungkin nanti peserta didik kita ganti dengan murid aja ya semuanya, biar nanti sesuai dengan penamaan baru. Yang ketiga Pak, sekarang yang ketiga membuat akun. Oke. Kemudian nomor 4 apa Pak? Buat akun, mendesain konten layanan. Yang kelima Pak. Yang kelima, mempublikasikan konten. Oke. Ada yang keenam. ada, Bapak. Melakukan monitoring pelaksanaan evaluasi media sosial Instagram sebagai media digital aplikasi lain bimbingan konseling. Oke, ya nggak masalah. Jadi sudah membuat 3 klaster ya, perencanaan tadi sudah masuk. Yang kedua adalah apa tadi Pak? Aksinya, mulai dari membuat akunnya, kemudian mengidentifikasi kebutuhan juga, membuat akun, mendesain. Yang ketiga adalah mempublikasikan. Gitu ya Pak ya tadi ya yang kelima ya. Yang keenam adalah ke evaluasinya gitu. Nggih, evaluasi. Oke, mungkin itu kalau kegiatan saya rasa cukup. Nanti yang penting dibuat pertahapan gitu ya. Sehingga nanti outputnya akan kelihatan. Jumlah output sama jumlah tahapan kalau bisa sama nanti. Nanti juga misalkan di bagian kegiatan, kata-katanya lebih efektif juga bisa Pak. Misalkan melakukan monitoring, pelaksanaan serta evaluasi penggunaan akun, media sosial, media digital, publikasi layan BK ya. Nanti dibuat lebih efektif juga bisa. Nanti itu udah adek ya jika terlalu panjang gitu. Jadi usahakan nanti di kegiatan tidak membuat kata-kata keterangan yang terlalu panjang ya. Biarlah itu nanti secara eksplisit dinyatakan di tahapan kegiatan. Gitu Pak. Oke, cukup Pak Nggih, Dwika. Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Cukup, Bapak. Terima kasih Nggih. juga. Oke, sekarang saya akan review langsung ya dari masing-masing teman-teman Pak Elvat ya. Ntar saya coba share screen aja. Oke, ini deskripsi isunya. Deskripsi isu. Nanti di RA-nya, deskripsi isunya digabung aja ya. Digabung, ini kan dari sebuah rangkaian, rangkaian paragraf gitu ya. Rangkaian paragraf, jadi satu. Kurang optimalnya pemanfaatan media sosial, ini eh, untuk menyampaikan informasi tentang prosedur pendaftaran pernikahan secara online melalui SIMK, serta informasi lainnya. Serta informasi layanan lainnya di KUA
Lebak Siu. Ini nanti yang menjadi core isu yang di mana, Pak? Proyeksinya Yang paling atas ya. paling atas. Oke. Eh, apa namanya? Data dan fakta di sini kan eh, jadi belum ada sama sekali media sosial ya, Pak. Belum. Maka kalau belum ada media sosial di sini belum bukan kurang optimalnya, tapi belum tersedianya ya. Oh, iya. Itu ya. Media sosial sebagai sarana gitu ya. Nah, jadi Iya. lebih ke karena belum ada, kecuali sudah ada, tetapi kontennya masih belum belum Hmm, apa kaya ataupun informasinya masih terbatas, maka itu belum optimalnya, gitu Pak. iya, iya. Kayak informasi lainnya ini bisa terdefinisi nggak? Seperti wakaf dan lain-lain, Pak, yang ada di KUA. Oke. Nah, saran saya gini Pak. Masih Saran satu saya aja, Pak. Saran saya gini, mencapai informasi layanan di KUA Lebak Siu tentang layanan di KUA Lebak Siu tentang informasi prosedur dan seterusnya ini ditempatkan pada fakta dan data aja bahwa informasi tentang prosedur pendaftaran pernikahan melalui SIMKA serta informasi itu belum tersedia melalui media sosial. Jadi data dan faktanya aja yang dikuatkan ke sini. Maksud Pak ya? Ya, Jadi langsung aja menyampaikan informasi tentang informasi layanan di di KUA Lebak Siu, gitu aja Pak. ya. Jadi lebih simpel ya. Nanti konten-konten yang spesifik SIMKA ataupun yang lainnya di data dan fakta. Tahun 2025. Ini nggak usah tahun nggak apa-apa Pak. Tahun itu Oh, masukkan aja di fakta dan data. ya. Oke, kemudian nomor 3, pemanfaatan kearsipan secara digital di KUA. Sudah ada tetapi belum maksimal gitu ya, Pak. Iya. Oke. Kalau ini gimana maksudnya? Kurang optimalnya sarana pengumuman kehendak nikah secara offline online. Itu harusnya udah masuk ke nomor satu sih, Pak. Cuman yang offline kan biasanya ada papan untuk pengumuman gitu. Sekarang udah nggak ada Jadi ini papan tuh gimana? yang sarana papan yang biasanya kan ada papan untuk Oh, pengumuman nikah ya. Sekarang iya. udah nggak jarang digunakan. Kalau online ada nggak? Online belum ada. Makanya tadi masuk yang ke atas harusnya ikut Online nggak ada ya. Online include nggak ke ada. layanannya Oke. media sosial. Belum optimalnya media pengumuman kehendak nikah, baik secara offline Ya, ya, daring maupun online, bukan atau ya, kan dua hal yang berbeda. Secara misalkan daring maupun luring gitu kan di kawal Lebak Siu. Jadi belum optimalnya media pengumuman kehendak nikah baik secara daring maupun luring di kawal Lebak Siu, gitu Pak. iya, saya Jadi catat Pak. dua-duanya. Kemudian promotornya edukasi pembimbingan program Smart Bimbing untuk semua kalangan usia di kawal Lebak Siu. Selama ini Smart Binwin sudah ada. Sudah. Cuman biasanya kalau yang baru itu orang sepuh-sepuh itu kurang eh, gimana ya, kurang make sense Tertarik. lah mereka ya, karena kan lewatnya tetap web web ya di HP Oh, lah Pak. iya. Maksudnya orang usia itu gimana? Yang menikahnya di usia-usia atau gimana? Ya lanjut tuh Pak. Maksudnya yang udah pernah menikah cuman menikah lagi kan biasanya beliau usianya udah tua-tua gitu loh. Oh, oke, oke. Sedangkan Smart Bin itu kan melalui web
harus Ah, login dulu, harus gitu. oh iya ya, oke oke boleh. Iya, Ini nanti disesuaikan ya Pak, diefektifkan kayak tadi gagasannya. Jadi nanti gagasan kreatif itu teman-teman ya isinya kan pertama gagasannya apa, kemudian yang kedua adalah apa akar masalah yang terselesaikan dari Fishbone, ya. Itu yang harus ada penegasan dari gagasan kreatifnya. Jadi gagasan kreatif itu ada dua hal yang terpenuhi. Pertama adalah apa gagasannya, yang kedua adalah apa akar-akar masalah yang terselesaikan dari Fishbone gitu. Ini kan core isunya ya, core isunya sudah ada. Nah kemudian udah ini aja Pak. Yang matriknya belum ya? saya terpisah, Pak. Oh terpisah. Iya, Terpisah dengan yang mana Pak? Elvat. Ini ya. Oke, sekarang saya buka aja yang Pak Elvat. itu matrik, Pak. Ya, saya coba cek matriknya. Cek matriknya, kegiatan, tahapan. Nanti dibuat per tahapan ya Pak, kayak tadi saran saya. Yang saran sebelumnya sama Pak Elga tadi. Udah dipahami ya, Gitu, Pak. per Pertahapan. tahapan. Jadi nanti dibuatnya itu per tahapan gini. Satu tahapan itu isinya output hasil sama keterkaitan agenda yang kedua gitu ya. Garis, Pak, di garis ya. Ya, digaris saja lebih mudah Oh iya, nanti iya. untuk Siap, Pak. kategorisnya. Oke, ini pastikan lagi ya Pak, apakah kegiatan ini SOP itu ini merencanakan program apa? Merencanakan langsung aja merencanakan apa gitu Pak. Oh, Karena program sama kegiatan itu dia lebih general yang program. Merencanakan apa gitu ya. Spesifik terkait dengan apa. Ini kan pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, optimalisasi media sosial apa ini Pak nanti rencananya? Instagram, Pak. Nah, langsung aja. Iya, Pemanfaat optimalisasi Instagram sebagai sarana untuk menyampaikan layanan. sebagai media informasi layanan, ya kan? Sebagai Iya, media informasi layanan, apakah hanya pendaftaran nikah secara online, Pak? Enggak ya? enggak, Pak. Enggak. Kalau saran saya sih, kalau enggak spesifik, eh, apa namanya, terlalu spesifik, boleh. Ini kan ada lainnya kan masih terlalu general ya. Mungkin. Kalau SIMK Kalau saja boleh, Pak. gimana? Kalau hanya SIMK boleh. Selama ini orang tidak banyak mendaftar dengan SIM-kah? Iya, sama sekali. Kayaknya selama saya di sini belum ada. Rata-rata apa? Rata-rata ya manual, Pak. Oh, manual. Jadi gini, Iya, optimalisasi pemanfaatan Instagram sebagai pemedia informasi, sebagai media informasi, apa namanya? Sebagai media informasi pendaftaran iya, pernikahan, apa namanya? Melalui SIM-K itu. iya. Kalau serta informasi lainnya, saya rasa nggak perlu ya, karena fokusnya mau di SIM-K kan. Ya, Tetapi ini memang nanti ngukurnya harus ada orang-orang yang akhirnya mendaftar ke SIM-K loh, Pak. Outputnya itu, indikator keberhasilannya. Apakah memungkinkan dengan selama durasi satu waktu bulan ya, yang Pak ya. ada? Gimana? Iya, selama 1 bulan ya. Iya, karena kan outputnya jenengan membuktikan apakah dengan media sosial ini efektif ya enggaknya kan harus ada yang mendaftar. Hmm, Nah, itu yang harus hati-hati. Kalau plan B-nya gini, tidak harus SIM kaya, tetapi layanan secara general mana kan aja bisa. ya? Oh iya, siap. Nah, itu aja Berarti nanti kita yang hanya, diukur. Hmm. iya, berarti SIMK hanya
kita Bagian kecilnya aja. mempublikasi aja gitu ya. Publikasi aja. Dia Oh iya iya. mengoptimalkan publikasinya. Nanti komentarnya, apa namanya, engagement rate-nya, gitu kan. Itu bisa kita lihat dari sosial media gitu. Siap siap. Itu nanti kalau SIMK kan nanti fokusnya terlalu sempit malah susah kadang. Siap. Karena orang nikah masa kita paksa gitu ya Pak, kan agak susah. Jadi nanti dibuat spesifik Pak tentang apa proses perencanaan. Pastikan SOP bisa nggak kira-kira dalam waktu 1 bulan? Karena SOP kan kompleks juga ya. Ya, paling nggak proses perencanaan apa di dalam identifikasi kebutuhan dari layanan kan Pak? Perencanaan layanannya apa yang teridentifikasi, kemudian pembuatan konten media apa namanya mendesain kayak tadi Pak Dwiga tadi kan sama ya. Pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah pembuatan platformnya, yang ketiga adalah mendesain kontennya, yang keempat adalah mempublikasikan, yang kelima adalah mengevaluasi sama monitoring itu. Itu ya ini publikasi sudah ada. Kalau bisa kata kerja aja mempublikasikan konten. Spesifik ya, jangan spesifik ya Pak, nanti disesuaikan aja, dia nggak Siap terlalu siap. berat malah. Kemudian mengevaluasi dan monitoring apa namanya. Kalau ini nggak ada kaitannya sama laporan aktualisasi. Jadi kita jangan menuliskan laporan aktualisasi di matrik kerja. Ini kan sebuah harus dilakukan nantinya ya. Tetapi tidak bagian dari matrik kegiatan di sini gitu. Ini adalah fokus matrik kegiatan tentang optimalisasi media sosial aja. Kita nggak sampai ke penyusunan laporan. Itu di jadwal tetap ada. Cuman di bagian ini adalah evaluasi dan monitoring dari apa publikasi menggunakan media sosial tadi, Pak. Fokusnya di sana. Gitu, Pak. Gini Pak, nanti saya perbaiki. Oke, baik. Terima kasih. Cukup ya. Sekarang yang kedua, apa sudah urutan ini aja ya. Bu Isni. Bu Isni guru Al-Quran hadis ya. Nggih, Pak. Oke, Betul. ini sudah ada. Oke, sudah fakta dan data. Ini nanti yang mau menjadi core issue yang mana? Nomor berapa? Yang nomor 1. Nomor satu. Iya. Kurangnya variasi metode pembelajaran sehingga siswa kesulitan. Yang problem itu kurangnya variasi metode, atau yang problem adalah siswa eh, kurang berminat menghafal ayat hadis. Yang itu sih yang kedua. Solusi ini gagasan kreatifnya apa? Gagasan kreatifnya apa, Bu? Media puzzle ya. Nggih, Pak. Kalau di atas itu adalah metode, ini tiba-tiba kenapa keluarnya media puzzle? Penggunaan media apa? Ini penggunaan media puzzle, penyusun ayat hadis sebagai strategi kreatif penggunaan pemanfaatan di MTSN Kebumen. Oke, jadi gini. Pertama, fokuskan di bagian bawahnya, ya. Metode itu kan, ini kan kenapa siswa itu kurang berminat ya, karena dia kurangnya metode pembelajaran kan gitu, Pak. Anu, Bu. Nggih. Jadi kalau di sini dituliskan aja apa lemahnya atau kurangnya minat Hmm. minat Hmm. murid eh, di dalam menghafal ayat atau hadis, ayat Al-Quran atau hadis pada pembelajaran Al-Quran hadis gitu. Jadi metode ini adalah salah satu penyebab kenapa dia tidak berminat. Itu nanti di breakdown aja di akar masalah di Fishbone gitu. Baik, Pak. Jadi itu ya. Ini tulis saja Smart ASN gitu aja ya, Bu. Ini sudah diuraikan Nggih, fakta, Pak. kemudian keterkaitan. Oke, ini belum pemanfaatan media pembelajaran. Nah, tadi yang bawah hati-hati, solusinya kan media pembelajaran. Kenapa tiba-tiba yang terpilih adalah ini gitu ya?
Jadi ini kan media pembelajaran ya. Media pembelajaran itu bukan alat pembelajaran loh. Itu namanya alat pembelajaran. Media pembelajaran itu kan dia yang menguatkan konsep yang dijelaskan oleh guru. Kayak media simulasi gitu kan, animasi yang dia memang terkait sama konten materi. Kalau LCD proyektor apakah terkait sama materi? Kan tidak. Ya, jadi nanti bedakan. Kalau ini media ya media yang memang relevan dengan konten materi. Kalau LCD Baik, proyektor Pak. ini masuknya di alat pembelajaran. Hmm. Seperti itu. Ini yang saya masih rancu ya, nomor satu sama nomor dua. Nah, media ini kan juga relevan dengan gagasan kreatifnya. Kurangnya disiplin, literasi. Ini literasi apa, Bu? Literasi yang terkait dengan materi jenengan? Bukan sih, Pak. Bukan terkait dengan pelajaran yang saya ampu. Jadi saya nggak milih itu ya karena bukan apa ya, bukan tugas saya gitu. Nah, justru itu yang harus terbalik. Identifikasilah isu yang sesuai tugas dari jenengan. Oke. Nah, jadi kalau literasi ya usahakan literasi yang memang itu relate dengan tusi jenengan sebagai guru Al-Quran hadis itu seperti apa. Karena kan kita nggak boleh melakukan preferensi dari 5 isu ini. Saya kecenderungannya ke sini, misalkan kan nggak. Jadi isu ini memang isu yang sesuai dengan tusi jenengan gitu ya. Itu akan jauh lebih efektif gitu. Walaupun nanti itu nggak terpilih gitu Bu maksud saya. Baik, Pak. Oke, kemudian ini APKL-nya, PSG-nya, Hmm. nanti kemudian diuraikan ya. Nah, ini bukan kurangnya variasi ya, tapi lemahnya minat apa gitu ya, Bu. Oke. Lemahnya minat gitu ya, nanti Hmm. diuraikan manusianya, materialnya, metode, kemudian milieu. Yang bagian materialnya, kalau bisa jangan hanya satu ya, Bu. Diuraikan apa namanya, lebih dari satu per aspek. Material Hmm. dua ya, kemudian Jadi mainnya juga tambah ya, Pak? ya. Oke, oke. Namanya akar masalah kan paling enggak dua gitu ya. Ini dua ya, sudah dua kayaknya ya. Atau tiga ya. Udah dua. Oke, baik. Jadi garisnya nanti juga harus ada dua. Sesuaikan. Nah, ini yang saya masih rancu penggunaan media puzzle menyusun alat sebagai strategi kreatif pembelajaran alternatif di MTSN 3 Kebumen. Kalau memilih nomor satu itu apa namanya? Upaya meningkatkan bisa atau pemanfaatan pemanfaatan gini, kalau itu nomor satu maka di sini harus ada di bagian material itu belum tersedianya media media pembelajaran inovatif ya sudah ada belum. Belum sih. Nah, ini tiba-tiba muncul media puzzle ini kan harus ada logiknya bahwa di bagian materialnya itu belum ada media-media inovatif ya misalkan itu. Tapi di sini adalah akar masalahnya bukan kurangnya variasi metode tadi ya, minat belajar ya atau apa tadi. Kurangnya minat hafalan Al-Quran sama hadis gitu kan. Seperti itu. Tentang metodenya yang masukkan di sini. Kurangnya metode pembelajaran gitu. Bukan dimasukkan di core isunya, tetapi di akar penyebab dari kenapa dia minat belajarnya rendah. Maka ini kita bisa buat misalkan penggunaan penggunaan atau pemanfaatan media puzzle penyusun ayat atau hadis sebagai untuk meningkatkan minat minat siswa minat siswa Minat apa ini minat siswa. menghafal ayat atau hadis gitu kan
Nggih, dalam Pak. pembelajaran Al-Quran hadis di MTSN 3 Kebumen. Itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kemudian di bagian matriknya langsung perencanaan, pembuatan, sosialisasi kepada siswa dan guru. Sebenarnya langsung kita nggak harus langsung sosialisasi ya, gurunya kan nggak banyak juga ya, tetapi langsung fokus di implementasinya aja, di pelaksanaan kegiatannya aja. Kemudian ada evaluasi, ini kan ada evaluasinya nggak? Hasil hafalan ya sudah ada, pelaksanaan pembelajaran, ini sosialisasinya, pembuatan media, perencanaan media, belum ada di bagian apa namanya pelaksanaan jangan jangan ini jangan di dalam RPP. Jadi paling nggak gini, perencanaan media, pembuatan media, pendesain pembelajarannya, pelaksanaan pembelajaran, kemudian evaluasi dan refleksi gitu. Baik, Pak. Oke, paling itu Bu koreksinya. Kemudian nanti output sama kaitan beralaknya dibuat per tahapan kegiatan kayak teman-teman yang lain. Nggih, Pak. Oke, baik. Eh, cukup ya untuk kuis nih. Tuh, teman-teman yang lain Tanya. sampai teriak-teriak itu. Masih belum pulang, Bu Isni. Belum, Pak. Teman-teman Ini juga masih di setengah sekolah. tiga ya. Nah, nemenin Bu Isni mungkin. Oke, sekarang Bu Zakiatus Suraya. Oke, baik. Kita akan coba cek eh, guru fikih Man 2 Cilacap, penerapan metode pembelajaran teratur digital, kemudian, nah ini ya fakta dan datanya jangan terlalu general ya. Usahakan fakta dan data di Man 2 Cilacap gitu, tidak terlalu general gitu. Tuh Bu Zakiatus ada ya? Nggih, Pak. Oke. Kemudian peluang timnya manajemen kelas ada pada pembelajaran fikih. Maksudnya manajemen kelas itu apa? Jadi di sini pengawasan kebersihan, gedu, dan lain sebagainya, Pak. Suasana kelas, Oke. manajemen kelasnya. Peluang teman pengarah guru terhadap etika berbahasa siswa. Kaitannya sama fikih apa, Bu? Saya ngaitinnya sama pembelajarannya, Pak. Ketika pembelajaran, siswa Hmm. mungkin berkata tidak sopan ketika jam pelajaran saya, kayak gitu, Pak. Oke. Belum optimalnya yang problem itu siswanya ataukah problemnya itu belum optimalnya pengarahan gurunya. Iya, jadi kayak mengingatkan, kayak gitu, Pak. Sebenarnya sih siswanya. Jadi problem utamanya aja belum misalkan apa namanya etika lebih ke siswanya Bu, bukan ke pengarahan gurunya ya. Iya, Pak. Pengarahan gurunya kan metode, tapi problem utamanya sebenarnya ke etika etika berkomunikasi ya sebenarnya ya. Iya, Pak. Nah, bukan berbahasa, berkomunikasi siswa dalam pembelajaran eh, apa namanya fikih itu bisa. Kemudian rendahnya pengawasan terhadap kerapian seragam siswa sesuai dengan aturan. Apa namanya? Peran guru dan mengarahkan siswa dalam patuh mengikuti kegiatan kajian Anissa. Terkait ini juga sama, Bu. Belum optimalnya peran guru dalam mengarahkan siswa untuk patuh mengikuti kegiatan kajian. Nah, ini fokusnya di masalah utamanya itu kan tentang eh, belum apa namanya minimnya kepatuhan misalkan
siswa Iya. dalam mengikuti kegiatan kajian Anisa di madrasah. Nah, kalau mau dikaitkan dengan itu adalah problem peran guru, ya di deskripsi aja yang dijelaskan di situ itu. Jadi di bagian isu adalah benar-benar isu yang benar-benar paling sentral, paling utama, itu ya, yang harus teridentifikasi. Oke, kemudian APKL, USG, matriknya Bu, ada? Mohon maaf Bapak, saya baru ngirim di bawah itu tadi. Ini ya. Oke, Pak. Belum optimalnya yang core isunya apa? Belum optimalnya. Penerapan metode pembelajaran interaktif berbasis digital, mata pelajaran fikih Mandua Cilacap, Bapak. Oke, belum optimalnya pemanfaatan, belum optimalnya penggunaan. Jadi yang perlu nanti dikuatkan fakta dan datanya ya Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira kenapa apa namanya metode-metode yang selama ini diselenggarakan atau digunakan oleh guru-guru fikih ya di Mandua Iya, Pak. Cilacap gitu. Ini bagian isunya eh, apa namanya? Menggunakan 6 kolom ya Bu. Nomor, kegiatan, tahapan, Oh, kemudian iya, Pak. nah itu nanti yang disesuaikan kembali. Kemudian keterkaitan dengan visi misi lembaga gitu. Oke, melakukan perencanaan program ya atau melakukan perencanaan kegiatan media dan strategi implementasi. Ini bukan kata-kata ya, bukan satu kata ya, tetapi sebuah kegiatan, Bu. Oke. Kegiatan itu. Media digital yang digunakan apa nanti? Saya pakai link tree, Bapak. Linktree, Oke. evaluasi, implementasi, pengembangan media, oke, perencanaan, ada identifikasi ya. Oke. Jangan sampai ada pemisalan gini ya. Jadi kalau Iya, tahapan Pak. itu juga sama, dibuat usahakan dengan menggunakan kata kegiatan-kegiatan itu ya yang diuraikan. Oke, nanti bisa dibuat menjadi 6, 6 apa namanya? Oke. 6 bagian ya, Oke. 6 bagian gitu. Oke, cukup ya biar Bapak waktunya. punten, Silakan. terkait judul Bapak bagaimana di Mana bagian judulnya? atas, di atas Judulnya itu. di mana? Nah, di bawah Pak, Bapak punten sebelum matrik. Sebelum matrik. Oke, ini Bapak yang saya. Optimalisasi metode. Digitalnya mana? Oh, karena kalau blended learning kan sudah ada ininya Bapak menggunakan Oke, jadi ini kalau ini nanti di kan pemakaian metode pemanfaatan interaktif berbasis digital pada pelajaran. Nah, di sini ada salah satu penggunaan ini enggak tentang blended learning atau apa di bagian metodenya gitu. oh, oh iya. Ada sebuah apa klaim ya bahwa blended learning ini belum optimal atau apa gitu. Sehingga Kalau Bapak punten kalau guru tadi kan di metodenya saya guru terbiasa menggunakan metode konvensional. Itu kan kayak ceramah kalau blended kan ceramah dan penggunaan media pembelajaran seperti itu bagaimana Bapak? ya jadi guru belum mengintegrasikan
ya, belum mengintegrasikan apa namanya pembelajaran apa eh, apa namanya campuran ya Iya. itu. Jadi langsung spesifik bahwa oh sekarang itu kan namanya optimalisasi kan artinya gini, selama ini guru sudah melaksanakan blended gitu, tapi sekarang dioptimalkan. Nah, maka harus ada definisi di akar masalah eh, apa namanya kurangnya ya misalnya kurangnya itu jadi bagian dari metodenya. Selama ini blendednya belum optimal di dalam pemanfaatannya gitu. Optimalisasi eh, metode blended learning ini apa namanya optimalisasi yang diselesaikan apa ini? Jadi kan sebenarnya ada tiga hal yang harus ada. Pertama lokusnya oke ya. Kemudian yang kedua adalah apa namanya gagasannya kan optimalisasi metode blended learning yang dikuatkan apa ini? Penguatan pembelajaran mata pelajaran yang dikuatkan apa? Yang akan dikuatkan siapa? Kalau ini Bapak, kalau untuk eh, prestasi belajar itu boleh nggak Pak? Saya ngambilnya penguatan pembelajaran gitu. Iya, prestasi belajar kan banyak. Ada pengetahuan, keterampilan, sikap, gitu. Jadi, di bagian isu itulah yang nanti harus cek. Misalkan mau seperti itu, maka problemnya apa? Problemnya itu adalah kurangnya metode, ataukah problemnya adalah prestasi belajar? Kan harus ada salah satunya, gitu. Hmm, Kalau di sini kan problemnya itu belum metode, optimalnya metode, metode. gitu kan? Kenapa belum optimalnya metode? Maka tadi saya sarankan di bagian awal ini, kira-kira metode ini ada apakah menjadi masalah utama, ataukah ada masalah lain yang belum, yang sebagai dampak dari metode yang belum bervariasi gitu. Nah, contoh misalkan gini, contoh problemnya adalah rendahnya apa namanya Motivasi siswa. motivasi siswa, atau rendahnya literasi digital, gitu misalkan ya, literasi digital di dalam pembelajaran fikih misalkan. Kan bisa kan, Bu? Nah, Nggih, Pak. literasi digital ini kan kalau di Visbo-nya nanti di bagian metodenya adalah pendekatan pembelajaran yang masih konvensional kan gitu kan. Nah, Hmm. belum optimalnya pemanfaatan blended learning gitu. Kan itu salah satunya. Jadi, di sini nanti menjadi apa? Optimalisasi metode blended learning sebagai upaya meningkatkan literasi digital siswa pada mata pelajaran fikih. Itu bisa. Jadi kan akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah di apa namanya rendahnya literasi digital. Gagasannya adalah penggunaan atau optimalisasi blended learning gitu. Itu ya. Jadi di dalam gagasan itu harus ada tiga komponen. Pertama adalah apa namanya ada gagasannya, ada masalahnya, ada lokusnya, gitu. Gitu. Jadi kalau mau ini permasalahan ya kita optimalisasi metode blended learning di MAN 2 Cilacap, tetapi nanti menjadi bias apa yang mau kalau ukuran dia mengoptimal gimana? Ukuran optimal blended learning kan jadi susah. Kalau ukuran dari peningkatan belajar bisa, tapi kalau ukuran dia optimal yang harus diketahui. Kalau mau ini menjadi masalah, yang masalahnya adalah metode blended learningnya, maka gini, optimalisasi metode blended learning pada mata pelajaran fikih di MAN 2 Cilacap. Nah, nggak ada upaya peningkatan, hanya kita melakukan blended learning itu nanti ada dampak-dampak yang terukur itu. Itu bisa kalau mau seperti itu. Berarti, Bapak, mohon maaf, berarti nanti upaya penguatannya dihilangkan, Gi. Dihilangkan. Jadi nanti ada ukuran indikator keberhasilan bila mana metode blended learning itu berhasil diterapkan.
Nah, itu bisa. Jadi nanti bisa lihat dari bagaimana peran gurunya, siswanya dampaknya seperti apa, itu harus terukur di dalam output atau hasil di pelaksanaan pembelajaran. Itu Bu, Oke, dipahami baik. ya? Oke, baik. Cukup ya. Hmm. Kita lanjut. Zaki tadi sudah. Nah, tadi. Sifat ini Zaki Hikmatul. Ini yang belum ada keterkaitannya ya Bu. Bu Hikmatul. Mana Bu Gih, Hikmatul? Pak. Ya, kayak tadi teman-teman disesuaikan aja. Ini sebagai Saya apa sebagai jenengan? pranata Prahum. komputer, Pak. Tapi Oh, beberapa peranata kali itu komputer. diperbantukan sebagai humas. Iya, oke, oke. Humas. Ini sih tadi yang deskripsinya ya Bu, nanti dikuatkan ya. Kalau buktinya sudah ada, tinggal keterkaitan antara sumber isu dengan isu tersebut, dibuat reasoningnya. Penjelasan isu itu keterkaitan dengan sumber isu itu apa? Di penjelasan di deskripsinya. Nah, kemudian keterangan-keterangan ini nggak usah, Bu. Keterangan-keterangan. Masukkan aja di, di fakta dan data. Itu ya. Kata-kata keterangan itu dihilangkan. Nah, ini taruh di depan, Bu. Belum terdigitalisasi apa gitu ya. Ditaruh di depan. Minimnya literasi digital pada pegawai sehingga berdampak. Ini sehingga berdampaknya itu nggak usah langsung dimasukkan di deskripsi gitu. Jadi dibuat lebih efektif ya. Kata-kata di ISO usahakan seefektif mungkin. Nah, ini kan bisa ya, Bu. Nah, ini kalau nanti di rangkaian aktualisasi ini digabungkan jadi sebuah paragraf. Ini ya, 2, 3, 4, 5 ini jadikan menjadi sebuah paragraf di bagian ini. Gitu ya. Ini Iya, kan, Pak. Baik, Pak. oke. Kemudian tapisan isu, belum optimalnya sistem pelayanan informasi. Yang benar belum optimalnya sistem informasi layanan apa pelayanan informasi? Sistem pelayanan informasi, Pak. Pelayanan informasi di Kemenak Tegal ya. Oke, saya mau cek di Visbo-nya. Oke, nanti gagasannya apa? Optimasi pelayanan informasi digital melalui apa namanya FAQ, QR code, SOP, layanan. Nah, kalau ini dibuat lebih sederhana bisa nggak? Ini Bu, ini nanti Pak. menjadi bagian dari output gitu. Outputnya kan salah satunya tetap sama WA, kemudian apa namanya eh, tanya jawabnya, kemudian QR-nya, SOP ini bagian dari satu paket itu. Jadi fokuskan di ini kan bukan digital ya, bagian dari prosedur aktivitasnya gitu. Jadi kalau saran saya ini kan sebenarnya mau difokuskan kemana? Ke website atau ke media sosial atau kemana gitu. Walaupun nanti WhatsApp ini nanti diintegrasikan di website sebagai customer apa namanya service-nya bisa FAQ juga nanti bisa di-embedkan di website juga bisa di QR code juga bisa diintegrasikan. Jadi usahakan dalam satu ini bagian jadi salah satu platform yang terwakili gitu.
apakah mau di website, bisa. Nanti kan ditambahi aja add-on yang WhatsApp yang bisa bisa diklik di pojok kanan bawah itu ya di sebuah website. Biasanya kan seperti itu. Jadi tidak banyak fitur, tetapi satu fitur yang mewadahi semuanya. Termasuk nanti ada informasi SOP-nya dan seterusnya atau flowchart-nya, prosedur penggunaan atau apapun ya, nanti terintegrasi di situ. Jadi misalkan mau seperti itu, mengoptimalkan website yang ada, sekaligus nanti kan peran dengan sebagai prakom dan sebagai perahum media informasi, termasuk back-end-nya juga kan, back-end juga di sana. Back-end bekerja nanti Bu Hikmah, kemudian front-end juga bekerja. Front-end-nya kan terkait dengan kehumasan, back-end-nya adalah terkait dengan pengaturan dashboard untuk setiap page yang ada di website tersebut gitu. Jadi kalau saran saya form yang mewadai Bu. Contohnya ya optimalisasi pelayanan informasi digital melalui website resmi misalkan ya di Kementerian Agama Kota Tegal gitu. Itu udah cukup sebenarnya. Website resminya nanti mewadai ini semuanya. Diperkaya aja. Ada QR-nya, ada FAQ-nya, ada WhatsApp-nya, website WA untuk customer relationship-nya, apa namanya CRM-nya gitu, CRM-nya istilahnya. Gitu Bu, masukan saya. Baik, Pak. Oke, kemudian kegiatan output. Nah, ini nanti dibuat per ini Bu, kayak tadi per bagian ya, dibuat per bagian. Seperti tadi, setiap tahapan ada outputnya apa, keterkaitan substansinya juga per tahapan kegiatan. Perancangan, pembuatan konten nanti disesuaikan kayak tadi karena membuat apa mengoptimalkan website yang ada. Karena kan Prakom nanti diakui kalau menggunakan yang go.id kan. Nah, maka itu aja dioptimalkan itu. Integrasi mungkin integrasi menggunakan add-on kan bisa atau membuat link tambahan juga bisa. Yang penting kan bisa embed embed ada ke apa, source code-nya kan bisa sebenarnya. Pengembangan panduan respon, kemudian nanti bisa sampai oke sosialisasi sudah benar, monitoring dan evaluasi. Oke, ini nanti aja. Oke, itu Bu masukannya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus ini Faisal Dimas. Ini backgroundnya apa Pak? Penyuluh, penghulu ya. Dulu, Pak. Baik, ada fakta dan datanya ya Pak. Di sini ya, udah ada ya. Nah, kita jangan sampai terlalu lama di penjelasan manajemen ASN-nya, tetapi harus ada fakta dan data. Contoh, kurang efektifnya edukasi. Faktanya apa? Misalkan edukasi hanya diikuti berapa persen, berapa remaja atau berapa apa gitu ya. Jadi ada fakta dan data yang benar-benar terjadi. Iya. Tidak menjelaskan terlalu lama di bagian ini ya, seperti itu. Oke, sebentar. Ah, baterainya habis. Kalau baterainya habis, mau dilepas. Sebentar ya. Terus sistem peran badan penasihatan. Oke. Yang penting ini apa namanya evidence fakta dan datanya yang perlu diperkuat. Oke, bisa sih. Minimnya publikasi di Instagram mengenai prosedur minimnya dibalik aja minimnya informasi prosedur pendaftaran nikah secara online melalui SIMK melalui media Instagram gitu. Minim Melalui
media sosial bisa. Minimnya publikasi, Minimnya informasi nih, Pak. minimnya apa ini? Informasi ya. Minimnya informasi prosedur pendaftaran nikah secara online, apa? Prosedur pendaftaran nikah secara online. Nikah itu kan simkah kan secara online kan Pak maksudnya? Iya, Pak. Nah, kita aja minimnya informasi prosedur pendaftaran nikah secara online melalui media sosial misalkan. Tetapi nanti ukuran indikator keberhasilannya apa, Pak? Kapan dikatakan ini berhasil? Ketika apa? Lebih Ketika ke informasinya tersampaikan, informasinya lebih ya, jadi gitu. tersampaikan sih, Pak. Ya, maka simkahnya nggak usah langsung aja itu secara online kan termasuk itu simkah ya bagian dari Iya, simkah juga gitu. secara online saja nih, Pak. Secara online kan nanti membuat postingan-postingan di media sosial ya termasuk nanti kan simkah prosedur pendaftaran nikahnya jadi lebih kaya termasuk di dalamnya tentang pendaftaran melalui simkah juga gitu. Jadi minimnya informasi Prosedur prosedur pendaftaran nikah secara online melalui media sosial gitu. Nanti di Fishbone-nya salah satunya adalah mungkin belum optimalnya pemanfaatan IG di KUA gitu ya. Bisa Iya, Pak. dimasukkan. Nah, ini materialnya. Nah, kalau bisa IG-nya sudah ada belum di KUA? IG-nya sudah ada, Pak. Cuma Nah, jadi belum kan belum menampilkan. optimal ya. Iya. Belum optimal. Gitu. Jadi nanti di bagian materialnya atau metodenya atau materialnya ya belum optimalnya pemanfaatan Instagram kalau jenengan mau mengambil fokus di Instagram. Belum Gitu, Pak. optimalnya pemanfaatan Instagram nih, Pak. Ya, langsung fokus di bagian Fishbone-nya ini akar masalahnya langsung spesifik di Instagram. Kalau jenengan mau mengambil tentang Instagram. Gitu ya, Pak. Iya, Pak. Siapa? Kemudian ini isunya nggak usah, gunakan 6 kolom ya, Pak. 6 kolom yang sudah pernah saya sampaikan. Kegiatan, tahapan, output, keterkaitan agenda yang kedua, sama keterkaitan visi misinya. Oh, iya, Pak. Kalau di Matrix sih udah ada, cuma belum disatuin, Pak. Oke, oke, boleh, boleh. Perencanaan, ini merencanakan ya, kata-kata kegiatan aja, merencanakan kebutuhan, membuat, merancang ya, kemudian melaksanakan publikasi, evaluasi, sama monitoring. Oke, saya. Jadi nanti dibuat aja dengan kata-kata kerja ya, Merencanakan menyusun, gitu, nih, Pak. menyusun kebutuhan publikasi apa saja gitu. Iya, Pak. Oke, cukup kayaknya. Ada lagi yang belum saya review. Sudah ya? Iya, kan? Ini tadi Pak Faizal ini. Iya, Pak. Oke, sudah semua ya teman-teman. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah paling enggak sudah ada gambaran gitu ya. Nanti silakan disempurnakan lagi. Sudah cukup bagus sih, progresnya sudah cukup bagus. Nanti tinggal terus dikembangkan ya. Jadi nanti di sinkronus apa namanya pembimbingan yang ketiga teman-teman sudah berupa draft proposal ya. Apa draft RA-nya. Kalau bisa semakin sudah jadi saya akan bisa mereviewnya langsung utuh gitu. Kemarin itu beberapa teman itu di pertemuan di pembimbingan yang ketiga itu belum jadi gitu. Belum jadi malah fokus di produknya ya, fokus di produk ya. Akhirnya apa? Apa namanya RA-nya belum ada, belum jadi. Nah, pas paparan, pas seminar ternyata berantakan itu. Jadi usahakan sih teman-teman nanti di pertemuan yang ketiga ya paling nggak 80% lah dari RA-nya sudah terbentuk gitu. Sehingga nanti saya bisa review lagi kayak gini lagi aja biar cepat seluruh apa dari RA yang sudah dibuat gitu. Seperti itu teman-teman ya. Silakan nanti bisa dilanjutkan berdasarkan review yang saya berikan hari ini. Oke, mungkin itu teman-teman sudah sore jam 4 saatnya teman-teman istirahat ya. Mudah-mudahan sukses selalu, jaga kesehatan dan sampai bertemu di bukan sinkronus ya.
di pembimbingan yang ketiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nuhun Oke, Bapak. Matur sami-sami. suwun, Pak. Terima Terima kasih, kasih Pak. Bapak. Ya, sama-sama.